tapi vlog diary atau catatan kehidupan kita dalam bentuk video. Subscribe-nya itu sampai 1.000 loh Pak. Itu bagaimana bisa Pak? Iya, tadinya dari nol. Oh iya, dari nol. Dari nol, 1, 2, ya saya kumpulkan selama 1 tahun. Wow, jadi tidak sabaran YouTuber baru kita ini ingin beraksi di depan saya. Yuk kita lihat aksinya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Eni Official. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke? Jangan tinggalkan dulu bos channel ini, karena pemula ini akan tambah asik mengajak saya untuk podcast. Ibu ini memang tergolong muda, tapi keinginannya untuk tampil di depan publik sangat tinggi dan antusias sekali. Apalagi dia telah mengenal sebagai seorang YouTuber, maka ia ingin beraksi seperti YouTuber lainnya. Yuk kita saksikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Eni Official. Jangan lupa like, komen, like. Subscribe. Ulang lagi. Tahu sabar, ya. Jangan tidak sabar. Ulang lagi. Ini guraku. Bapak ini guraku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Eni Official. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen. Oke, kali ini saya akan bertemu dengan salah satu YouTuber di Banjarmasin yang subscribe-nya udah 1.000 ya. Ini patut kita contoh dan kita akan berbincang-bincang bersama beliau di lokasinya di tempat wisata. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam beliau. Dah, mana Pak? Itu sukses banget. Sekarang dulu. Mau menggunakan kamera apa? Ini Kamera belakang. di mataku. Masih Kamera ini. Akhirnya aku jadi kesal juga, tapi ini dalam edukasi. Niat YouTuber baru ini atau YouTuber pemula ini untuk membuat konten di tempat saya. Ia telah menyiapkan 1 orang kameramen untuk membuat vlog. Tetapi saya hadang niatnya itu. Saya ajari dulu memegang kamera, mengambil gambar dari depan maupun dari belakang. Sebab kalau langsung menggunakan tenaga profesional, waktu dia sendirian, dia tidak mampu untuk vlog. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Ya, waalaikumsalam. Bapak, kali ini saya bertamu di tempat Bapak ya Pak ya. Mohon maaf mengganggu waktu aktivitas siang istirahatnya. Ya. Kok gitu sih Pak? Iya. Bertanya. Bapak tuh apa? Iya, cak itu. Pak, cak mana ini ngedit nih? Iya, ngedit. Ya. Oke. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan langsung berbincang-bincang sama Bapak Sirajudin. Bapak Sirajudin ini adalah salah satu PNS di Kabupaten Banjarmasin dan dia adalah YouTuber yang menurut saya ini patut dicontoh. Subscribe-nya udah 1.000 ya. Kita aja baru 70. Ya beliau aja udah 1.000. Oke Bapak, kali ini saya ingin meminta ilmu Bapak ya Bapak ya. Kenapa sih Bapak? Iya. Pak. Kenapa sih Bapak ada niatan untuk menjadi seorang YouTuber? Oke. Jadi teman-teman sekalian ya, terima kasih. Ini official ya. Jangan lupa kalau kalian berkunjung ke channel ini, jangan lupa kalian berikan like ya, subscribe dan komen di channel ini.
karena channel ini sepertinya akan berkembang ya. Yang jelas pemiliknya ini atau adminnya ini tidak ragu-ragu atau tidak malu untuk belajar. Ini menjadi satu modal dasar utama. Nah, teman-teman ya, teman-teman pemula di YouTube yang baru subscriber 1, 2 ya, sampai 300 itu semangat terus untuk membangun channel di YouTube. Nanti kalau sudah 300 sampai ke 500 biasanya semakin semangat kita membuat channel itu sampai kita mencapai 1000 subscriber atau 4000 jam tonton publik. Nah, waktu kita mencapai 1000 subscriber, kita bisa melihat di bagian kanan channel YouTube kita itu belum tentu kita mencapai 4000 jam tonton publik. Jadi kita naikkan lagi jumlah subscriber kita sehingga sampai jam tayang kita itu 4000. Nah, teman-teman ya, sebelum kita mencapai ke sana, kita harus konsisten, paling tidak 2 minggu 1 kali video itu. Dan dari hari ke hari kita harus memperbaiki kualitas video itu. Seperti yang saya dulu hancur-hancuran ya teman-teman, hancur-hancuran, jadi video itu tidak bagus. Saya berpakaian tidak rapi, saya tidak berbaju dengan rambut saya tidak diatur. Saya tidak mengerti apakah vokal audio saya itu dapat, bagaimana mendubbing suara, bagaimana opening, konten, dan closing. Nah, dari hari ke hari kita harus belajar. Nah, tadi saya telah ajarkan sama ini official bagaimana menjadikan video itu stabil, karena kecuali HP smartphone yang ada stabilisernya, semua smartphone yang lawas ini tidak stabil. Kita gunakan menstabilkannya bisa dengan tongsis. Tongsis tidak berpengaruh teman-teman ya. Bisa dengan gimbal. Nah, gimbal jadi berpengaruh, ada stabilnya. Kalau semua itu tidak kita lakukan, pasti video kita tergoyang, hancur-hancuran. Nah, menstabilkannya kita buka di Google, lalu kita pilih foto, lalu kita cari video yang terekam tadi, baru kita edit, lalu nanti baru kita pilih yang menstabilkan, baru kita simpan salinan dan videonya akan jauh lebih stabil. Lalu teman-teman sekalian, kita harus juga menggunakan kamera depan, jangan kamera belakang. Kamera belakang ya, bukan kamera depan. Jadi kamera depan itu kamera yang kita melihat diri kita sendiri, kamera belakang yang tidak melihat diri kita sendiri. Nah, kita upayakan jangan menggunakan kamera depan. Kita harus latihan dengan menggunakan kamera belakang supaya ruang lingkup yang dapat itu lebih besar teman-teman ya, lebih besar. Kalau kita menggunakan kamera depan, muka kita ini menghabiskan kamera, maka orang tidak akan senang berlama-lama di channel kita. Saya kira itu tip dan trik untuk para pemula. Nah, kalau kita menginginkan subscribe kita meningkat, pertama kita jangan harus, Lur, aku sudah pakai lengkap. Apa itu pakai lengkap? Berarti sudah like, sudah komen, sudah subscribe, sudah lonceng. Jadi itu paketnya lengkap. Tidak boleh kita bilang dengan teman yang kita kunjungi, sub kembali, sub kembali, aku sudah submu, sub kembali ya. Tidak boleh. YouTube tahu ini kalau kita support sub. Jadi bagaimana caranya? Cukup, Masya Allah, indah sekali. Kalau taman, kalau bunga kita sebutkan, wah indah sekali kembangnya. Kepada teman-teman yang bahwa subscribe itu sulit dan sukar, pasti dia berkunjung kembali ke channel kita dan dia melakukan subscribe. Paling tidak 3 menit teman-teman ya. Kalau teman-teman menghargai teman lain itu langsung di subscribe, dan teman itu mau memberitahu kepada teman lain bahwa sudah subscribe, nanti jam 3 siang itu subscribe-nya dari 7 menjadi 10, baru 3 orang. Jam 3 nanti ngulang 7 lagi, tidak nempel. Jadi harus 3 menit.
itu. Jadi jangan dalam waktu yang bersamaan teman-teman. Jadi setelah dia mensubscribe saya kembali mensubscribe dia, tidak boleh. Jadi biarkan satu malam, biarkan satu hari, baru kita berkunjung ke channelnya mereka, kita subscribe. Nah, rumusnya bagaimana menambah subscribe itu kita berkunjung, bersilaturahmi dengan yang teman-teman ya, baik yang dia masih di bawah 3.000, di bawah 1.500, di bawah 1.000. Nah itu biasanya dia membutuhkan subscriber. Tapi yang besar-besar yang sudah jutaan, apakah kita tidak boleh? Boleh. Tapi mungkin 1 bulan baru kita dibalasnya dengan timnya. Kalau yang 1.500 yang penontonnya sedikit, dia langsung membalas. Saya kira itu teman-teman ya, dalam perdana ini kita ucapkan selamat kepada ini official ya, yang telah mencoba menjadi YouTuber pemula dan bergabunglah di YouTuber Banyuasin, karena teman-teman lain sudah dimonetisasi seperti yang channel saya ini sudah dimonetisasi, kemudian diterima, dikaitkan di program YouTube Partner, lalu sudah diminta identifikasi alamat, sudah dikirim PIN, dan sebentar lagi akan diminta rekening bank. Jadi YouTube akan membayar saya di mana, di bank apa begitu. Jadi ini pengalaman saya, dan kita harus mengejar dalam 1 tahun teman-teman ya. Jadi kalau kita memulai video kita awal itu 1 Januari 2022, diharapkan Desember sudah dimonetisasi. Kalau tidak, mundur lagi. Jangan berputus asa, pokoknya berkarya di itu. Sampai segitu dulu ya teman-teman ya. Terima kasih. Kekesalanku semakin memuncak teman-teman. Aku telah memberikan apa adanya, tetapi dia tidak merasakannya. Saksikan percakapan berikut ini bahwa ia tidak merasakan apa yang ia tanyakan. Saya jawab dengan sungguh-sungguh. Bapak aku nanya pertanyaan tadi, kenapa dibagi ini? Itu habis waktu itu. Astagfirullahaladzim. Wih, Pak, Itu serius itu. kenapa jangan main-main? Berapa menit itu? Bapak, kali ini saya bertamu di tempat Bapak ya Pak ya. Mohon maaf mengganggu waktu aktivitas siang istirahatnya. Ya. Iya. Kok gitu sih Pak? Iya, saya bertanya. Bapak kenapa? Iya, Pak, jangan ini kan. Iya, Oh ya teman-teman, apabila teman-teman tidak mendengarkan dialog ini dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kami menggunakan bahasa daerah kami, campuran bahasa Palembang dan bahasa Banyuasin. Tapi saya yakin ini adalah sebuah edukasi bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Kita saksikan kembali. Wow, pertanyaan ini berat sekali teman-teman. Ia menanyakan bagaimana saya membagi waktu antara bekerja dengan nge-YouTube. Wow, sangat berat sekali, keren. Tapi saya harus jawab ya. Dan ini jawaban saya. Oh ya, jadi yang pertama saya harus bekerja dalam pukul 8 sampai 4 itu full sebagai seorang PNS. Iya. Nah di luar itu hari Sabtu dan hari Minggu saya dapat menggunakan waktu untuk nge-YouTube atau nge-vlog ya. Tapi di sela-sela hari dinas itu, hari Senin sampai hari Jumat, waktu saya berjalan ke masjid, waktu saya berkunjung ke sini dalam kedinasan, saya bisa nge-vlog. Naluri nge-vlog itu kalau sudah jadi, apapun bisa kita buat vlog. Iya benar sekali, gerget kayak gitu Pak ya. Iya. Oh Bapak ini adalah seorang, sebelumnya Bapak di mana Pak kerjanya? Ya. Sebelum di pariwisata? Sebelum pariwisata dulu saya di dinas pendidikan. Pura-pura nggak tahu saya ini Pak, padahal muridnya. Iya.
Iya. Pendidikan, ya. Iya. Setahu saya nih Pak, Bapak kan orangnya serius tuh. Iya. Kerja. Kok bisa gitu loh? Tertarik. Tadi kan udah dijawab nih. Kok tertarik kayak gitu loh? Ya, saya tertarik pertama melihat inspirasi saya itu adalah orang-orang yang sukses. Oh. Jadi kita harus berpedoman dengan orang-orang yang sukses supaya kita tertarik berinisiasi untuk menjadi orang sukses tersebut. Dalam hal ini misalnya di YouTube, banyak para YouTuber dari KSA K-pop Saudi Arabia yang saya belajar. Kemudian juga yang ada di nasional, termasuk rekan-rekan yang ada di komunitas YouTuber Banyuasin. Insyaallah. Oh begitu ya Pak ya. Oke, kali ini teman-teman, kita sebagai pemula harus bisa mentauladani, apalagi senior kita yang sudah berada di 1.000 subscribe ini, Bapak ini contohnya ya, beliau sebentar lagi akan mendapatkan gaji dari YouTube kayak gitu. Jadi untuk kita pemula, saya ini pemula, terima kasih Pak ininya ya Pak ya. Oke. Iya, terima kasih sekali dan saya ucapkan semoga Bapak kedepannya semakin sukses dan semakin menjadi inspirasi, apalagi di Kabupaten Banyuasin kayak gitu Bapak. Oke ya. Jadi teman-teman, sebelum video ini kita sudahi atau ada pertanyaan nanti berkembang, yang pertama kalian itu harus konsekuen membuat video minimal 1 minggu sekali atau 2 kali dalam seminggu. Lalu kalau kalian itu belum ada bentuk, belum ada konten yang akan kalian khususkan, misalnya mukbang, misalnya PC, misalnya review produk atau yang perjalanan atau menembak dan lain-lain, boleh kalian coba dengan sistem yang umum ya. Bisa ketemu orang mancing, kita cerita mancing, di pantai kita bercerita tamasa, sedang kita di kebun bercerita tentang kebun, Baik sekali Pak ya. di tempat keramaian bisa bercerita tentang keramaian. Tapi jangan lupa ya teman-teman, kita itu jangan langsung fokus dengan yang kita tuju. Ini kalau kita berjalan nge-vlog itu setelah opening ketemu di kayu, kita puji kayu itu, ketemu di kembang bisa kita puji, wah bagus banget. Lalu kita lanjut ke perjalanan, jangan kita fokus langsung ke sana. Bila perlu video kita arahkan ke kaki bahwa kita akan memperlihatkan ini becek, ini bersih, ini rapi ya. Oke, siap. Oke Bapak, kali ini saya ulangi lagi, terima kasih untuk waktunya, karena menurut Bapak ini susah. Iya, susah sekali. Oh ya teman-teman, tidak terasa 18 menit berlalu saya ngobrol dengan calon YouTuber ini, atau dapat saya sebut YouTuber pemula ini. Niatnya sangat tinggi, keinginan tahunya sangat banyak, dan pertanyaannya tajam-tajam. Oke, segitu dulu video kita pada kali ini. Terima kasih kepada Anda yang baru berkunjung, dan jangan lupa berikan komentar, like, and subscribe bagi yang baru. Dan bila Anda menginginkan video ini diketahui oleh teman lain, dapat dibagikan di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Dari ruangan Dispora Kabupaten Banyuasin, saya ucapkan selamat berpisah dan kita berjumpa kembali pada video yang akan datang. Dan jangan lupa kunjungi channel baru, channel Eni Official. Semoga channelnya berkembang dan ilmu yang tadi saya berikan sebagai pengantar dapat bermanfaat baginya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.